Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Minggu 20 November 2022. TVRI Jawa Barat kembali hadir melalui siaran Jawa Barat hari ini. Sejumlah informasi akan kami sampaikan di antaranya. Pangdam 3 Siliwangi gandeng peternak atasi krisis pangan global. KPI gelar sosialisasi dan literasi pengawasan isi siaran. Porprov 14 Jabar berakhir, Kabupaten Bekasi keluar sebagai juara umum. Selain ketiga berita tersebut, kami juga akan sampaikan informasi penting dari berbagai daerah di Jawa Barat yang telah dihimpun oleh tim redaksi Jawa Barat hari ini. Bersama saya Frederico Sinatria, selama 30 menit ke depan, Anda menyaksikan Jawa Barat hari ini. Sebelum ke informasi awal, saudara, kami selalu mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan juga secara maksimal dikarenakan pandemi COVID-19 belum usai dan mari mendukung program pemerintah yaitu vaksinasi. Kita awali Jawa Barat hari ini, saudara. Dalam upaya mengatasi resesi global, TNI Kodam Siliwangi memiliki inovasi ganda peternakan ayam petelur dengan memanfaatkan limbahnya yang berdaya guna dan dapat menghasilkan rupiah. Sektor pangan menjadi prioritas utama pemerintah untuk mengatasi inflasi dan resesi global pada tahun 2023 mendatang. Menyikapi kondisi tersebut, Pangdam menekankan pentingnya penerapan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan lokal. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kunto Arif Wibowo menyambangi peternak ayam dan meninjau pengolahan limbah yang dimanfaatkan untuk kompos dan ulat magot di Desa Padahanten, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. Kedatangan Pangdam didampingi Danrem Sunan Gunung Jati Cirebon dan Komandan Kodim 0617 Majalengka. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kunto Arif Wibowo mengaku pengolahan limbah akan dijadikan sampel sebagai proses percepatan limbah yang dapat menopang ekonomi masyarakat. Kita jadikan sampel pertama deadload sebagai proses percepatan penguraian limbah, yang dimana output produknya kita bisa menjawab kelangkaan pupuk, kemudian percepatan produksi, dan yang terakhir kita membangun komunikasi dari teknologi lokal. Sementara di tempat sama, Agus, pengelola kompos dan budidaya ulat magot, menjelaskan dengan adanya kerjasama dengan TNI, proses pengolahan bisa lebih cepat. Yang selama ini image masyarakat dari limbah itu semuanya jadi sampah atau menimbulkan masalah. Alhamdulillah dengan sekarang ada inovasi dengan budidaya magot, ditambah lagi ada kerjasama dengan dak yang Bios 44, proses pengolahan lebih cepat. Dalam upaya meningkatkan sektor pangan, TNI bekerja sama dengan petani memanfaatkan teknologi agar hasil yang diperoleh lebih maksimal dan produksi pangan stabil. Edward Spendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat menggelar sosialisasi dan literasi pengawasan isi siaran di Kota Bandung, bertujuan untuk menambah serta mengembangkan sikap kritis masyarakat dalam bermedia, khususnya televisi dan radio. Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiah mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas KPI dalam rangka melakukan literasi dan sosialisasi hasil pengawasan KPI. Nuning menjelaskan di era digital masyarakat harus beralih dari TV analog ke TV digital. Oleh karena itu masyarakat harus dibekali dengan kapasitas tentang cara mendapatkan set-top box serta cara beralih dari analog ke digital. Masyarakat pun harus diedukasi untuk memilih program siaran yang baik serta memilih program siaran berkualitas. Selain itu, masyarakat harus mampu dan menjadi pengawas langsung televisi dan radio dengan cara pengawasan partisipatif.
Jadi kegiatan ini kegiatan yang menjadi prioritas Komisi Penyiaran Indonesia dalam rangka melakukan literasi dan juga sosialisasi hasil pengawasan KPI. Kenapa ini perlu literasi kepada masyarakat, khususnya kepada penonton televisi? Karena apa? Ini adalah medium untuk memberikan kapasitas kepada publik. Yang pertama berkaitan dengan kapasitas akses. Nuning menambahkan dengan sosialisasi ini masyarakat dibekali untuk mengapresiasi konten baik dengan terus menyebarkan konten-konten baik kepada masyarakat lainnya. Dari Kota Bandung, Agung Jaya Permana melaporkan. Saudara petugas gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Jawa Barat bersama Polri dan TNI bergerak cepat membersihkan limbah medis yang dibuang sembarangan di Sungai Babakan. Upaya sterilisasi langsung dilakukan petugas gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon bersama Polri dan TNI dengan mengangkut tumpukan limbah medis yang berada di Sungai Babakan, Cirebon. Petugas ekstra berhati-hati dalam membersihkan limbah B3 ini karena kategorinya sebagai limbah infeksius dan sitotoksik yang artinya beresiko menyebarkan virus dan zat beracun lainnya. Limbah medis yang dibersihkan kemudian dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik untuk selanjutnya dimusnahkan di tempat yang lebih aman. Ibu-ibu tersebut hanya berprasangka gitu ya. Tidak diketahui limbah apa, tapi setelah kita lihat di lokasi ya kalau memang betul itu ya mungkin limbah yang dibuang limbah medis, limbah B3. Apa aja bentuknya Pak? Jenisnya jarum suntik kalau nggak salah ya, botol-botol obat, botol bekas obat, kemudian ada juga tadi selang infus ya. Kasus temuan limbah B3 ini kini tengah dalam proses penyelidikan petugas untuk mencari oknum yang membuang limbah medis sembarangan ke sungai. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Ketua Umum Partai Demokrat lantik DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Disperindak Jabar meningkatkan daya saing industri dan peran perdagangan dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai unit kerja Disperindak Jabar, BPSMB KTG Bogor turut berkontribusi dengan melaksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Bersama seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen di Jawa Barat. Menjaga mutu produk industri penting untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk-produk industri di Jawa Barat. BPSMB KTG Bogor laksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk untuk melindungi dan memenuhi kepuasan konsumen Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Dedi Iskandar, Kepala BPSMB KTG Bogor. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan daya saing industri dan laju pertumbuhan perdagangan di Jawa Barat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY melantik puluhan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Kota Kabupaten Jawa Barat di Sentul Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 27 kader Dewan Pimpinan Cabang DPC Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat Sabtu siang dilantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ke-27 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat tingkat daerah tersebut disumpah dan diberikan bendera partai sebagai simbol kejayaan partai, mengibarkan bendera dan merebut kembali kursi legislatif dan eksekutif di pemilu nanti 2024. AHY mengungkapkan akan bekerja keras demi kepentingan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Dengan kader terbaiknya di Pilpres dan Pileg 2024 nanti, Partai Demokrat akan berkoalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Jadi tadi
saya melantik secara langsung ada 27 ketua DPC dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Dan alhamdulillah berjalan dengan sangat baik di Sentul International Convention Center ini. Bersama saya dan Kang Anton Surato sebagai Ketua DPD Provinsi Jabar. Provinsi Jawa Barat adalah surga para politisi dengan jumlah penduduk terbanyak pemilih se-Indonesia, menjadi tolak ukur kemenangan sebuah partai. Demikian Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, aksi bullying kembali terjadi di dunia pendidikan. Kali ini siswa sekolah menengah pertama di Kota Bandung menjadi korban bullying oleh teman sekelasnya. Video viral di media sosial memperlihatkan seorang siswa dipakaikan helm, dipukul sampai ditendang hingga jatuh oleh teman sekelasnya. Awalnya para siswa memainkan sebuah permainan dengan mencolek menggunakan tangan. Namun entah bagaimana ada seorang siswa yang memukul hingga menendang korban hingga terjatuh. Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekolah Saifullah Abdul Mutholib mengatakan pihak sekolah mengecam dan menyayangkan kejadian ini. Semua tindakan kekerasan sudah dilarang oleh seluruh sekolah. Ini menjadi evaluasi bagi sekolah untuk memperketat lagi penanganan pembelajaran di sekolah. Semacam pemberian efek jerah juga dari pihak sekolah kepada si pelaku melalui teguran, nasihat, dan bahkan mungkin akan cara pembelajaran yang berbeda dengan siswa-siswa yang lain. Kapolsek Ujung Berung yang mengecek langsung tempat kejadian mengatakan korban sudah ditangani pihak rumah sakit untuk dilakukan pengecekan medis. Sementara proses ini dalam proses penyelidikan ya, untuk perkara ini. Baik korban, saksi-saksi lain, rekan-rekan korban termasuk yang diduga pelaku sudah kita minta keterangan, kita amankan. Untuk mengatasi hal serupa, pihak sekolah akan terus melakukan evaluasi agar kedepannya kejadian serupa ini tidak terulang kembali. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, 2 sindikat pencurian kendaraan bermotor yang merupakan residivis berhasil ditangkap Satreskrim Polres Garut, Jawa Barat. 2 tersangka pelaku pencurian masing-masing berinisial AR dan DM berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polres Garut setelah Kepergok melakukan pencurian sepeda motor dan mobil di kawasan Kecamatan Karangpawitan dan Pamengbek. Dengan menggunakan kunci letter T, sebanyak 8 unit sepeda motor berhasil digasak pencuri. Dalam kesempatan ini, pelaku memperagakan cara mencuri mobil, yaitu dengan hanya menggunakan bambu berukuran panjang sekitar 40 cm yang sudah dimodifikasi, yang berfungsi untuk membuka kaca jendela mobil. Kemudian pelaku membawa soket starter mobil sendiri untuk menghidupkan mobil lalu membawanya kabur. Dalam waktu 2 menit, mobil dan sepeda motor berhasil dicuri. Kapolres Garut mengatakan, 2 pencuri ini merupakan spesialis pencurian kendaraan bermotor yang sebelumnya pernah dipenjara dengan kasus sama. Saat ini, tim Sancang, Polres Garut, dan Polsek Pamengbek telah melakukan penangkapan 2 orang tersangka. 1 orang tersangka dengan inisial AR alias O, 45 tahun, yang merupakan residivis pelaku curanmor roda 4. Itu kami lakukan penangkapan oleh tim Sancang. Ya. Dari Kabupaten Garut, kontributor TVRI Jawa Barat Piat Supriyatna melaporkan. Saudara, komunitas Piwan atau Pajero Indonesiawan menggelar silaturahmi melalui Kopi Darat Nasional ke-9 Indonesia di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu siang. Ratusan mobil berkonvoi mengelilingi kawasan Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dengan membunyikan sirine menyambut ajang Kopi Darat Nasional atau Kopdarnas ke-9 se-Indonesia. Menurut Ketua Umum Pajero Indonesia One atau singkat Piwan, Igor Dharma, ajang Kopdarnas yang digelar sebagai pengikat tali silaturahmi antar member seluruh se-Indonesia. Selama pandemi COVID-19 melanda, ajang ini sempat vakum selama 2 tahun. Ajang pertemuan, ajang silaturahmi antara seluruh member yang ada di Pajero Indonesia One, yang terdiri dari Aceh sampai Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Gitu. Jadi di sini
ajang ini ajang pertemuan setahun sekali dan kita adakan berpindah-pindah tempat. Tahun ini di Bandung, tahun depan mungkin di Palembang. Sementara itu, menurut Asep Mulia Haryanto, selaku Ketua Banteng Siliwangi Korwil 4 Jabar, digelarnya acara di Bandung selain menikmati keindahan, juga memperkenalkan seni dan budaya untuk para member yang dari seluruh Indonesia. Jadi mengumpulkan member-member se-Jawa Barat dulu, kita bangun untuk menunjukkan Kopdarnas ke-9. Jadi kita mengundang Pajero Indonesiawan seluruh Nusantara untuk menikmati suasana kota Bandung. Selain menggelar Kopdarnas, anggota untuk P1 seluruh Indonesia sebanyak 3.000 member juga touring ke berbagai kota di Indonesia untuk memupuk tali silaturahmi antar member. Dari Kota Bandung, kontributor TVRI Jawa Barat Abi Aditya melaporkan. Sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Sepekan mengenai Porprov 14 Jabar tahun 2022. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Disperindak Jabar meningkatkan daya saing industri dan peran perdagangan dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai unit kerja Disperindak Jabar, BPSMB KTG Bogor turut berkontribusi dengan melaksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Bersama seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen di Jawa Barat. Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Disperindak Jabar meningkatkan daya saing industri dan peran perdagangan dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai unit kerja Disperindak Jabar, BPSMB KTG Bogor turut berkontribusi dengan melaksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Bersama seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen di Jawa Barat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini, Saudara. Saudara, sorotan Jawa Barat hari ini sepekan, minggu ini akan mengulas tentang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 14 Jabar tahun 2022 yang diikuti 27 kota kontingen ataupun 27 kontingen kota kabupaten di Jawa Barat. Pekan Olahraga Provinsi Porprov 14 Jawa Barat tahun 2022 resmi dibuka Wakil Gubernur Jabar UU Ruzanul Ulum di Stadion Galuh Kabupaten Ciamis. Upacara pembukaan berlangsung meriah dengan menampilkan pertunjukan kolosal Kalang Bentang. Api Porprov disulut oleh legenda bola voli Ciamis Samsul Jaiz. Acara pembukaan diakhiri dengan pesta kembang api. Tim Polo Air Putra Putri Kota Bandung berhasil kawinkan gelar nomor 7x7 cabang Polo Air Porprov Jabar 14 yang berlangsung di Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Lifter asal Kabupaten Bandung berhasil meraih 3 medali emas dari cabang olahraga angkat berat yang berlangsung di Gimnasium Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Kontingen Kota Bandung keluar sebagai juara umum cabang olahraga tarung derajat Porprov 14 Jabar 2022. Petarung Kota Bandung mengumpulkan 5 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Tim panahan Kabupaten Bandung merebut medali emas nomor aduan beregu kompon putra yang berlangsung di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi. Atlet asal Kabupaten Pangandaran meraih 2 emas dan 1 perak pada cabang olahraga selam laut yang digelar di Pantai Timur, Pangandaran. Kota Bandung keluar sebagai juara umum di cabang olahraga berlayar Porprov 14 Jabar 2022 yang digelar di Pantai Barat, Pangandaran dengan perolehan 5 medali emas dan 1 perunggu. Kabupaten Bekasi mendominasi cabang renang Porprov 14 Jabar
Dari 42 nomor yang dilombakan, Aflah Fadlan Prawira sudah mengemas 19 medali emas. 2 atlet skateboard dan 1 atlet sepatu roda Kabupaten Bekasi berhasil meraih medali emas Pekan Olahraga Provinsi Porprov 14 Jawa Barat 2022. Medali emas dari cabang para layang dan gantole masih dipegang oleh atlet Majalengka Jawa Barat pada pelaksanaan Porprov Jabar ke-14. Kontingen asal Kota Depok berhasil memperoleh 3 medali emas, 1 perak pada cabang olahraga terjun payung yang digelar di Bandara Nusawiru, Kecamatan Cijulang. Kontingen Kabupaten Kuningan keluar sebagai juara umum cabur angkat berat Porprov 14 Jawa Barat tahun 2022. Selanjutnya, saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Kontingen Kabupaten Bekasi memastikan diri keluar sebagai juara umum pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-14 Jawa Barat tahun 2022 dengan perolehan medali 189 medali emas, 139 perak, dan 123 perunggu. Perhelatan pesta olahraga terbesar se-Jawa Barat, Porprov 14 Jawa Barat tahun 2022 akhirnya usai. Lebih dari 13.000 atlet berkompetisi selama 2 minggu terakhir. Keluar sebagai juara umum kontingen Kabupaten Bekasi dengan perolehan 189 medali emas, 139 perak, dan 123 perunggu. Perolehan medali Kabupaten Bekasi jauh mengungguli peringkat kedua Kabupaten Bogor yang mengoleksi 139 medali emas, 130 perak, dan 123 perunggu. Disusul kontingen Kota Bandung dengan raihan medali 121 medali emas, 116 perak, dan 157 medali perunggu. Dari 5 kategori olahraga yang dipertandingkan, Kabupaten Bekasi unggul di 3 cabur, yakni cabur terukur, cabur permainan, dan cabur penilaian. Sementara pengumpul medali emas terbanyak cabur bela diri dan cabur bergu, yaitu Kota Bogor dan Kota Bandung. Dalam perjalanannya, Porprov 14 Jabar tidak bisa dikatakan sempurna. Banyak dinamika yang terjadi selama pelaksanaan pertandingan. Beberapa cabang olahraga bahkan sempat tertunda digelar karena alotnya negosiasi antar daerah peserta dengan technical delegate maupun Dewan Hakim. Meskipun demikian, secara umum pelaksanaan Porprov 14 berjalan dengan baik dan berjalan hingga tuntas. Dengan berakhirnya Porprov 14 Jabar tahun 2022, seluruh atlet pulang ke daerahnya masing-masing untuk kembali berlatih dan mempersiapkan diri menghadapi Porprov berikutnya yang akan berlangsung di Kota Bogor pada tahun 2026 mendatang. Demikian Ahmad Yuda Hadi, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia mengadakan kegiatan workshop dan coaching klinik di SMA Budi Cendikia Islamic School Kota Depok. Sebanyak 40 siswi SMA Budi Cendikia Islamic School mengikuti kegiatan workshop dan coaching klinik yang digagas Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia. Dengan antusias, para siswi ini kemudian mencoba memainkan si kulit bundar yang dilakukan secara berkelompok. Meski ada yang baru pertama kali mencoba bermain bola, namun para siswi tetap percaya diri untuk menggiring bola menuju sasaran yang ditentukan oleh pelatih. Wakil Ketua Asosiasi Sepak Bola Wanita Monica Desideria menjelaskan, kegiatan itu dilakukan untuk mensosialisasikan industri sepak bola kepada wanita sejak usia belia. Menurutnya, berkarir di dunia sepak bola tidak hanya menjadi pemain, ada posisi manajerial yang juga harus diisi oleh para profesional di bidangnya. Kita akan mendatangi 2 atau 3 sekolah, biasanya kita membungkusnya nanti dengan festival. Ini untuk sosialisasi sepak bola wanita dari usia dini. Klinik sepak bola mungkin kita bisa tahu gitu ya gimana caranya bermain bola, terus teknik-teknik main bola itu apa aja. Terus dari situ juga kita bisa tahu pekerjaan apa sih yang bisa kita ambil dari pemain bola. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari para peserta. Meski baru pertama kali ikut pelatihan, siswi SMA ini sangat tertarik dengan dunia sepak bola. Sepak bola seru banget gitu, banyak yang diajarin juga kegiatannya. Tapi ada sendiri berminat nggak sih dengan sepak bola? Jujur sebelumnya belum ada minat, karena juga belum pernah nyoba, sama sebenarnya aku nggak terlalu ke olahraga. Cuman mungkin dengan nyoba di hari ini itu bisa
jadi adalah minat yang muncul gitu. Sosialisasi industri sepak bola kepada para siswi akan gencar dilakukan oleh Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia. Mereka direncanakan akan roadshow ke sekolah-sekolah lain di kota besar Indonesia untuk lebih mengenalkan industri sepak bola. Demikian Saiful Hardi, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda di antaranya. Akibat cuaca, tomat tembus 20.000 per kilogram. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Saudara, harga tomat mencapai Rp20.000 per kilogram di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat. Berbagai kebutuhan pokok jenis sayuran di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga ini hampir merata terjadi di berbagai jenis sayuran, namun kenaikan harga tertinggi terjadi pada tomat yang mencapai Rp20.000 per kilogram, naik lebih dari 2 kali lipat dari harga sebelumnya Rp8.000 per kilogram. Kenaikan harga sayuran saat ini lebih disebabkan cuaca buruk yang berimbas pada berkurangnya pasokan. Untuk kenaikan harga sayuran khususnya tomat tentu saja dikeluhkan pedagang, terutama untuk warung pecel lele yang banyak menggunakan tomat sebagai bahan sambal. Sudah 3 hari. Sudah 3 hari? Ya. Kalau saat normal berapa harganya? 10.000, 12.000-an kalau normal. Kalau saat ini? Hari biasa, sekarang sampai ke 20.000. Jualan, Pak? Jelas berat lah bagi banyak pedagang. Ini buat kebutuhan apa, Pak? Jualan warung. Warung. Jadi sempat kaget Pak harganya, Pak ya? Sangat kaget sekali lah. Selain tomat, jenis sayuran lain juga mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan. Di antaranya wortel, kentang, sawi yang mengalami kenaikan rata-rata Rp500 per kilogram dari harga sebelumnya. Sementara untuk harga cabai masih stabil di kisaran Rp30.000 per kilogram, begitu juga bawang merah sebesar Rp32.000 per kilogram. Dari Purwakarta, Alex Supriyadi melaporkan. Sementara itu, cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari terakhir berdampak buruk terhadap produksi ikan asin di Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Musim penghujan mengakibatkan proses penjemuran ikan asin di Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon mengalami kesulitan karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Kondisi ini mengakibatkan produksi ikan asin mengalami penurunan hingga 70%. Dalam sehari produksi ikan asin yang biasa mencapai 3 kuintal kini hanya 1 kuintal. Tidak sedikit juga ikan asin yang tidak kering sempurna harus dibuang untuk menjaga kualitas dan rasa ikan asin. Sulitnya proses produksi ikan asin di musim penghujan berimbas terhadap harga jual ikan asin yang naik dari Rp28.000 per kilogram menjadi Rp31.000 per kilogramnya. Untuk produksi ikan asin di sini sendiri gimana sih Pak? Ada kendala nggak Pak? Ya ada kendala ya, mungkin agak terhambat lah. Biasanya kan 1 hari dijemur itu kering, sekarang kan habis jemur, habis buka ya mulai jemur, turun hujan tutup lagi. Jadi nggak kering 1 hari, paling 2 hari. Ya jadi agak terhambat lah. Produksi ikan asin kering asal Desa Mertasinga, Cirebon ini untuk memenuhi sejumlah pasar di wilayah Cirebon dan Bandung. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Selanjutnya, saudara, kami akan menayangkan informasi lalu lintas yang diterima dari area traffic control system di Subkota Bandung. Ada 4 titik. Yang pertama kita akan menuju ke Cirebon, maksud kami Ciberem. Saudara, kita akan melihat begitu simpang Ciberem terpantau ramai lancar. Ini dari 2 arah begitu ya, 1 arah ini ramai lancar. Dan kita akan beralih ke titik selanjutnya yaitu titik simpang 5. Titik simpang 5 ini juga ramai lancar walaupun ini yang akan mengarah Jalan Sunda. Kadang-kadang ini terpantau ramai namun lancar. Dan kita akan beralih ke Simpang Kopo juga terpantau lancar. Dan terakhir kita akan menuju Gede Bage yang akan mengarah timur. Ini juga terpantau ramai lancar dan juga cuaca di Kota Bandung dari 4 titik yang diterima dari area traffic control system di Subkota Bandung terpantau cerah. Dan selanjutnya saudara, kita akan menyaksikan informasi cuaca yang kami terima dari BMKG.
Informasi tadi menutup perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.